gitu ya. Di Banjur Ngajorojo masih. Ada yang pernah makan bandros atau kue pancong? Rasanya gimana itu? Asin, gurih, nyoy-nyoy, ada kelapanya, ada santannya, betul? Kalau bandros yang ini gimana rasanya? Yang ini? Ini mantap, ada yang bilang sakit ya. Ada yang bilang angin ya. Angin ya. Mau digedein lagi anginnya? Tinggal dipijit aja di depan ya. Oke, ya. Kebetulan kalau bandros yang ini menurut saya khusus yang suka dibawa sama patosin warna abu-abu. Kalau menurut saya, kalau boleh jujur, rasanya pahit. Kenapa pahit? Karena manisnya ada di aku. Oh, suka mana wae sebenarnya. Gini, sekarang mobil bandros di Kota Bandung ada banyak, ada sekitar 18 mobil, tapi semuanya sudah tidak ada lagi yang 2 tingkat atau double decker ya. Kenapa tidak 2 tingkat? Karena kapal di Kota Bandung masih belum aman, banyak sekali yang melintas ke jalan. Tapi walaupun sudah jadi 1 tingkat, mobil ini tetap dikenalnya dengan nama mobil bandros, tidak pernah diganti jadi kue pancong ya. Itu aja mobil bandros. Tapi sekarang ternyata programnya nggak hanya di Bandung, bakal ada mobil sejenis bandros di kota-kota lain se-Jawa Barat ya, yang udah jadi Garut, Ciamis, Tasik kalau nggak salah ya. Terus Pangandaran udah ada, Cimahi, Bandung Barat udah ada. Oke, nah sekarang kita ada di Jalan Diponegoro. Nah, ini adalah kawasan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dan di depan di sebelah kanan kita nanti akan melihat sebuah gedung yang cukup terkenal di Kota Bandung. Namanya adalah Gedung Sate. Nih, coba lihat ke atas, ada berapa biji satenya? Ada? Nah itu ada berapa tingkat itu atapnya? 3. Nah itu sebetulnya yang tengah ini, yang dari 3 tingkat itu ke bawah, sebetulnya itu menggambarkan 4 agama besar yang ada di Indonesia. Itu kan ada sate Pak, ya. Itu ada 3 tingkat. Itu kalau dibalik 180 derajat, kalau dibalik itu menjadi simbol bunga teratai. Simbol bunga teratai, dan bunga teratai itu adalah simbol dari agama Buddha, ya. Terus itu agama Islam. Yang mana itu ada yang bulat di ujung seperti kubah. Nah itu agama Islam. Di bawah itu pura. Lihat di bawahnya lagi ada yang seperti candi, itu pura, itu agama Hindu. Yang sedikit kecil itu seperti lambang gereja ya. Nah terus di bawah yang paling akhir, kalau kita masuk dari sini lurus, ada tulisannya kantor. Awas hati-hati, ini bukan gedung sate, itu adalah PTT, Pos Telegram Telepon. Atau sekarang dipakai untuk museum pos. Kalau masuk gratis sana, tapi karena COVID ditutup juga. Tuh ya. Dulu mah boleh, silakan boleh masuk ke gedung sate. Tapi karena di dalamnya ada museum gedung sate, cerita lebih detail lagi. Oke. Masih semangat? Nah, tadi yang 6 tusuk itu, yang bulat-bulat bukan daging sate, itu adalah penangkal petir. Dari yang bulatnya itu menyimbolkan jambu air. Tahu jambu air? Jambu air itu sejenis jambu bol. Tahu jambu bol? Yang O-nya 1 ya, bukan 2. Iya, kalau O2 itu adalah oksigen. Airnya. O2 mah oksigen ya, Pak? Iya. Astagfirullahaladzim, naik bandros jadi gagal fokus. Nah. Oke, nanti kita lanjut. Dari sebelah kiri, nah ini ada. Kenapa jadi warna merah ya? Kemarin warna biru. Ini kemarin warna biru saya lihat. Ini sekarang warna biru, sekarang warna merah. Itu namanya radio RRI, Radio Republik Indonesia. Itu adalah salah satu radio media penyambung proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Tahu orang Jawa Barat biasanya mengenal dengan hari 17 Agustus. Betul? Tanggal berapa 17 Agustus teh? 17. Oh, 17. Kirain teh 2 kilo ya. Udah diganti. Oke, dan di depan nah itu ada masjid paling luas di Bandung, namanya Pusdai, Pusat Dakwah Islam Indonesia. Oke, dari sebelah kiri itu ada rumah makan namanya Alas Daun, yang agak sedikit unik menurut saya. Kenapa unik?
Karena kalau kita makan alasnya nggak pakai piring, tapi pakai. Jadi kalau makan pakai tangan, masa pakai daun ya. Oke. Sebentar lagi kita akan transit di depan sebuah taman di sana, di dekat Taman Lansia, di dekat bandros yang warna ungu itu, ya. Transitnya tidak lama, sekitar 20 jam cukup. Cukup 20 menit ya. Nanti silakan yang tadi naik dari alun-alun bisa naik lagi ke warna bandros yang sama. Kita tunggu 20 menit. Siap? Cukup? Di sana juga ada tukang yogurt yang cukup terkenal. Yogurt Cisangkuy. Oke. Lagi teman-teman. Dadah dulu, dadanya sini. Dadah. Ya, lansia itu singkatan dari lanjut usia ya. Jadi yang boleh masuk itu adalah kakek-kakek sama nenek-nenek. Kemarin ada yang masuk ABG pas keluar jadi Lansia. nenek-nenek. Yang masuknya nenek-nenek keluar jadi mustahil ya. Tetap aja nenek-nenek. Ini Pak Johor Cisangkuy sebelah kiri. Nah, ini pasar Cisangkuynya apa ya? Pujasera lah gitu ya. Oke, tadi masih ingat di gedung sate yang bulat-bulatnya ada berapa buah? 6. Nah, itu kenapa 6, tidak 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ternyata 6 itu menceritakan tentang penghabisan biaya gedung sate. Jadi dulu gedung sate dibangun selama 4 tahun, dari tahun 1920 sampai 1924, dan biayanya menghabiskan sebanyak 6 itu artinya 6 juta gulden. Gulden itu dalam mata uang Belanda ya. Kalau dirupiahkan ke dalam mata uang Indonesia tahun 1924 setara dengan 45 miliar lebih. Apalagi kalau sekarang ya. Banyak nggak? Banyak ya. Apalagi kalau kita beliin cilok tuh segimana kota Bandung. Jadi nanti banjir sama cilok. Jadi bukan Bandung Lautan Api tapi Bandung Lautan. Dan gedung sate juga nama aslinya bukan gedung sate, namanya gedung bukan ya. Kenapa jadi cilok gitu? Itu nama aslinya bukan gedung sate, nama aslinya adalah Hebe. Hebe itu singkatan Havardhemensbedrijven ya. Havardhemensbedrijven. Kenapa disebut dengan gedung sate? Karena orang Bandungnya tidak bisa bilang yang tadi, katanya susah. Jadi di atasnya mirip seperti sate, dikenal dengan nama gedung sate. Padahal itu penanggal petir ya. Oke, dan di sebelah kanan, nah itu ada SMA Negeri 20 Bandung. Itu bangunan bekas orang Belanda ya. Beberapa bulan yang lalu dijadikan tempat syuting film Milea. Tahu film Milea? Filmnya siapa? Dilan. Sekarang Dilannya lagi pegang mic ya. Nikulus. Oke. Nah, ada di sebelah kanan. Nah, ini ada masjid, namanya Masjid Istiqomah. Lalu di sini ada sebuah gedung telekomunikasi orang Belanda. Dia orang Belanda tuh kalau mau menghubungi saudaranya, sanak saudaranya yang ada di Belanda di negaranya, mereka kalau mau nelpon dari sini. Gitu. Terus mereka harus nunggu dulu sekitar 3 bulan baru bisa nelpon keluarganya. Ya. Oke, nah sekarang kita ada di Jalan Citarum. Ini salah satu jalan paling seram di Kota Bandung. Kenapa paling seram? Karena di sini ada sesuatu. Mau tahu apa? Sebutin jangan. Sebutin. Sebelah kiri itu ada pohon gede, kelihatan nggak? Agak lihatnya kelihatan sedikit. Nah, itu adalah pohon ciptaan Tuhan. Ya. Sugan tenawon. Nggak, jadi gini. Di jalan ini sebetulnya ada sebuah rumah. Konon katanya di rumah itu ribuan jiwa yang dibantai tiap hari, dibantai oleh seorang kakek-kakek. Dan kalau kita lewat sering tercium aroma darah. Ya. Ada yang pernah lewat nggak? Mau tahu sebelah mana? Tuh sebelah kanan, si kakeknya lagi nyengir tuh. KFC. Ada? Iya KFC, kakek-kakek fried chicken, Kentucky Fried Chicken. Itu sebetulnya si siapa? Si kakek itu yang digambar itu mirip-mirip sama gambar apa? Wajah aslinya, cuman diedit itu. Nama aslinya bukan kakek, nama aslinya Kolonel Sanders. Beliau adalah seorang
pensiunan tentara orang Amerika. Kenapa jadi terjun ke dunia ayam? Jadi gini ceritanya, karena beliau sudah pensiun dari tentaranya, dari kegiatan militernya. Ternyata beliau itu yang bisa hanya untuk untuk punya uang begitu, yang hanya bisa beliau bisa itu hanyalah memasak. Terus beliau memasak sebuah ayam, awalnya dipromosikan ke restoran yang ada di Amerika. Ternyata ditolaknya itu sebanyak 9.999 kali. Waktu ke 10.000 kali beliau diterima di sebuah restoran di sebuah kota, namanya kota Kentucky. Jadi namanya kan Kentucky Fried Chicken. Kentucky itu nama kota sebetulnya. Katanya kalau orang beli apa, makan apa sama Kentucky gitu. Sama kota ya. Nama kota Kentucky itu. Oke, nah sekarang kita ada di Jalan Lombok. Nih, ini namanya Jalan Lombok yang terkenal dengan, nah ini sebelah kiri ada Lomi, itu bakmi. Kalau bakmi itu mirip apa coba? Yamin. Kalau Lomi itu kuahnya pakai kuah kayak seafood ya, kuah seafood, terus pakai kangkung. Itu bedanya Lomi sama bakmi. Oke, kita belok kanan nih, Jalan Aceh. Kalau lewat sini tercium aroma kentang tidak? Enggak, cuma bau knalpot ya. Di depan sebelum persimpangan sebelah kanan itu ada rumah. Nah ini ada tulisannya sekarang, namanya Rumah Kentang. Nah dulu itu adalah salah satu rumah angker di Bandung, tapi sekarang tidak dibuat angker, malah dijadikan kafe ya. Udah tahu belum ceritanya? Belum? Mau tahu? Nanti agak jauhan dikit ya, saya juga takut kejar-kejar kentang. Masa ada kentang ngejar kentang ya, bahaya. Dan di sebelah kiri, nah ini ada gedung, namanya Kodiklat AD kalau sekarang, Komando Pendidikan Latihan Angkatan Darat. Dulu namanya Yarbres. Yarbres itu artinya pameran. Rombongan sekitar 40 orang. Kemarin juga sebelum Covid saya bawa rombongan ke sana, bawa bandros 40 orang. Saya bayarnya cukup 3.500. Karena 3.500 dianggap setengah. Iya, setengah harga maksudnya, bukan setengah badan. Iya, karena bukan foto KTP ya, setengah badan. Oke, cerita rumah kentang nggak? Ya. Takut nggak? Jangan ya. Jadi gini, di rumah kentang itu dulu ada sebuah pesta. Nah, video ini bersambung dulu ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu.